A. Konsep manusia. Pemikiran tentang hakikat manusia sejak zaman dahulu sampai zaman modern ini juga belum berakhir dan tak akan berakhir. Ternyata orang menyelidiki manusia dari berbagai sudut pandang. Ada yang memandang manusia dari sudut pandang budaya, disebut antropologi budaya. Ada juga yang memandang dari segi hakikatnya, disebut antropologi filsafat. Berbicara mengenai apa itu manusia, ada beberapa aliran yang mendasari, yaitu 1. Aliran serba zat mengatakan bahwa yang sungguh-sungguh ada hanyalah zat atau materi. Zat atau materi itulah hakikat dari sesuatu. Alam ini adalah materi dan manusia adalah unsur dari alam. Maka dari itu, hakikat dari manusia itu adalah zat atau materi. Yang kedua, aliran serba roh berpendapat bahwa segala hakikat sesuatu yang ada di dunia ini adalah roh. Begitu juga hakikat manusia adalah roh. Adapun zat itu adalah manifestasi daripada roh di dunia ini. Yang ketiga adalah aliran dualisme, mencoba untuk meyakinkan kedua aliran di atas. Aliran ini menganggap bahwa manusia itu pada hakikatnya terdiri dari dua substansi, yaitu jasmani dan rohani. Kedua substansi ini masing-masing merupakan unsur asalnya, tidak tergantung satu sama lain. Jadi, badan tidak berasal dari roh, juga sebaliknya. 4. Aliran eksistensialisme yang memandang manusia secara menyeluruh. Artinya, aliran ini memandang manusia tidak dari sudut zat atau serba roh atau dualisme, tetapi memandangnya dari segi ekstensi manusia itu sendiri, yaitu cara beradanya manusia itu sendiri di dunia ini. 5. Manusia adalah makhluk yang mempunyai keterbatasan, walaupun manusia adalah makhluk mulia. Eksistensi dan martabat manusia. Diciptakannya manusia dalam konteks hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengimani Allah Subhanahu wa taala serta memikirkan ciptaannya untuk menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dalam konteks hubungan manusia dengan manusia serta manusia dengan alam adalah untuk berbuat amal, yaitu berbuat baik dan tidak melakukan kejahatan terhadap sesama manusia serta tidak merusak alam. Tujuan hidup manusia dengan manusia lain. 1. Tujuan umum adanya manusia di dunia. Manusia sebagai rahmat merupakan manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menebar dan memberikan kasih sayang kepada alam semesta. 2. Tujuan khusus adanya manusia di dunia. Tujuan khusus adanya manusia di dunia adalah sukses dunia dan akhirat dengan cara melaksanakan amal soleh yang merupakan investasi pribadi manusia sebagai individu. 3. Tujuan individu dalam keluarga. Tujuan hidup berkeluarga dari setiap manusia supaya tentram. Untuk menjadi keluarga yang tentram, Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa kasih sayang. Oleh sebab itu, dalam keluarga harus dibangun rasa kasih sayang satu sama lain. 4. Tujuan individu dalam masyarakat. Tujuan hidup bermasyarakat yaitu mencari keberkahan yang melimpah dalam hidup. Kecukupan kebutuhan hidup ini menyangkut kebutuhan fisik seperti perumahan, makan, pakaian, kebutuhan sosial atau bertetangga, kebutuhan rasa aman, dan kebutuhan aktualisasi diri. 5. Tujuan individu dalam bernegara. Tujuan individu dalam bernegara adalah menjadi warga negara yang baik di dalam lingkungan negara untuk mewujudkan negara yang aman, nyaman, serta makmur. 6. Tujuan individu dalam pergaulan internasional. Tujuannya adalah sebagai individu yang saling membantu dalam kebaikan dan individu yang dapat membedakan mana yang baik dan buruk dalam dunia globalisasi agar tidak kalah dan terlena dengan indahnya dunia. Tanggung jawab manusia sebagai hamba Allah dan khalifatullah. Manusia diturunkan ke bumi ini bukanlah hanya sebagai penghias atau pelengkap di bumi semata, tetapi manusia sesungguhnya mempunyai kedudukan, peran, dan tugas yang telah melekat padanya yang terbawa sejak ia lahir ke dunia. Manusia telah dipilih oleh Allah untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai hamba Allah dan seorang khalifah di bumi. Karena manusia merupakan makhluk yang paling istimewa dibanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Mereka dipilih untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada dengan cara mereka sendiri dan tanpa melepaskan tanggung jawab. Yang pertama, tanggung jawab manusia sebagai hamba Allah.
manusia memikul tanggung jawab pribadi. Orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Quran Surah Al-An'am ayat 164. Dan pada hari kiamat nanti, mereka datang kepada Allah dengan sendiri-sendiri. Quran Surah Maryam ayat 95. Ini membuktikan bahwa manusia sebagai hamba Allah memiliki kebebasan individual atas dirinya sendiri, namun tetap bertanggung jawab atas lingkungan sekitarnya. Yang kedua, tanggung jawab manusia sebagai khalifah di muka bumi. Allah menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi, berarti Allah menyerahkan pengolahan dan pemakmuran bumi bukan secara mutlak kepada manusia. Di samping arti ini, khalifah juga menunjukkan arti pemimpin negara atau kaum.